Aku benar-benar mencapai leluhur bela diri abadi global dengan latar belakang keluarga yang biasa-biasa saja. Namun, baru saja bangkit, saya sudah menarik perhatian semua monster ganas di kota. Bahkan Raja Binatang pun rela menghabiskan biaya untuk menghancurkan saya. Karena ini adalah era di mana semangat darah menentukan segalanya. Sementara saya terbangun dengan kemampuan untuk terus berkembang dan meningkat tanpa batas. Teman-teman sekelas membutuhkan latihan selama berbulan-bulan untuk meningkatkan 1 poin ki darah. Sementara saya hanya perlu membunuh monster ganas untuk terus tumbuh dan menjadi lebih kuat. Orang lain membutuhkan seumur hidup untuk menyempurnakan seni bela diri mereka. Sementara saya bisa menyempurnakan seni bela diri dalam sekejap. Namun, saya jelas memiliki bakat latihan yang sangat kuat. Namun, saya dipaksa untuk keluar dari Akademi Bela Diri oleh paman dan bibi saya. Setiap hari saya hanya bisa berebut pekerjaan di pasar tenaga kerja untuk bertahan hidup. Hanya karena dalam konteks kebangkitan energi spiritual ini, para pejuang menjadi kekuatan inti untuk melindungi rumah dan negara. Mereka tidak hanya memiliki status tinggi tetapi juga menikmati berbagai kemudahan. Namun orang biasa bekerja keras dari pagi hingga malam hanya untuk mencukupi kebutuhan hidup. Namun, untuk menjadi seorang pejuang, diperlukan 200 poin vitalitas. Sebelum saya putus sekolah, poin vitalitas saya adalah 82. Sekarang, setelah 6 bulan berlalu, saya hanya berhasil menambah 1 poin. Bahkan, saya tidak mencapai 120 poin yang diperlukan untuk masuk universitas standar. Jika tidak ada kejadian tak terduga, saya mungkin tidak akan memiliki hubungan lagi dengan dunia pejuang. Ding! Membunuh seekor nyamuk, ki darah Z0001. Membunuh seekor nyamuk. Vitalitas bertambah 0,001. Informasi yang tiba-tiba membuat saya terkejut sejenak. Setelah menyadari, saya memegang sikap setengah percaya dan setengah ragu. Dalam hati, saya cepat-cepat mengucapkan, jari emas, beberapa kali. Namun setelah menunggu lama, tidak ada reaksi sama sekali. Tapi agar cerita saya tidak berhenti di sini, saya segera mencari tempat sampah yang berkilau. Saat itu, ada beberapa nyamuk yang terbang dengan riang di atasnya. Apakah hidup saya bisa berubah? Semua dimulai dari sini. Detik berikutnya, saya langsung mengarahkan dengan tepat ke salah satu nyamuk. Membunuh seekor nyamuk. Energi darah bertambah 0001. Informasi yang muncul lagi seketika membuatku sangat senang. Meskipun jari emas ini tidak terlalu pintar, tapi selama bisa menambah energi darah, itu sudah bagus. Perlu diketahui bahwa energi darah adalah dasar bagi seorang pejuang. Satu pil energi darah yang paling umum harganya bisa mencapai puluhan ribu. Dan dibutuhkan beberapa bulan untuk menyerapnya hanya untuk meningkatkan 6 poin energi darah. Meskipun nyamuk hanya dapat menyediakan 0001 ki darah. Namun, berdasarkan perhitungan ketat dari tabel perkalian, menghilangkan nyamuk bisa setara dengan 1 pil energi darah. Begitu memikirkan ini, pikiranku langsung terbuka. Kemudian langsung tanpa ragu berbalik arah pulang. Mengeluarkan semprotan insektisida yang sudah terabaikan setengah hari. Beberapa nyamuk saja tentu tidak bisa memuaskanku. Untuk menjadi lebih kuat, aku harus pergi ke tempat sampah di kompleks. Detik berikutnya, saat insektisida mulai bekerja, banyak nyamuk dan lalat mulai jatuh satu demi satu. Kemudian banyak informasi muncul berturut-turut di depanku. Membunuh seekor nyamuk. Energi darah bertambah 0001. Namun saya tidak menyangka sampai 1 botol pembunuh serangga habis. Saya hanya menambah sedikit energi darah. Kemudian saya pergi ke rumah tetangga, kakek Wang, menyatakan bahwa saya ingin memberikan kontribusi untuk masyarakat. Membantu secara sukarela untuk menghilangkan nyamuk dan hama di lingkungan. Saya berharap bisa meminjam semprotan joystick milik kakek. Mendengar itu, kakek Wang sangat puas dengan kesadaran saya. Setelah mengisi wadah obat dengan racun nyamuk, barulah dia meminjamkannya kepada saya. Semua peralatan telah dikenakan. Saya kembali ke tempat pembuangan sampah dan menekan tombol. Dalam sekejap, kabut air menyelimuti langit seperti jaring surga. Nyamuk mulai jatuh seperti butiran hujan. Petunjuk sistem juga terdengar seperti hujan deras. Dalam waktu hanya beberapa menit, tembakan telah menutupi area. Nyamuk yang saya bunuh jatuh menumpuk dengan banyaknya. Dan darahku langsung melampaui 85 poin. Melihat efek ini, aku langsung terkejut. Dalam waktu beberapa menit ini, bahkan melebihi pertumbuhan darahku selama setengah tahun. Bahkan tidak perlu menghabiskan waktu untuk menyerap dan mencerna. Saat ini, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak karena terlalu bersemangat. Sementara itu, Pak Wang yang melihatku juga tersenyum. Ternyata, orang muda memang mudah puas. Menghancurkan beberapa nyamuk seperti telah mengonsumsi paket darah. Melihat ke tempat sampah, nyamuk sudah hampir tidak tersisa. Tapi di dalam botol semprotnya masih ada sedikit persediaan. Maka, aku memutuskan untuk pergi ke tempat sampah di kompleks sebelah. Tak lama kemudian, semprotan akhirnya benar-benar habis. Dan nilai darahku juga naik lagi sekitar 1 poin. Begitu banyak darah membuatku merasa lebih bersemangat. Namun sekarang, meskipun aku memiliki jari emas,
Tetapi situasi saat ini tidak memungkinkan saya untuk melanjutkan. Bagaimanapun, harga barang di dunia saat ini meroket. Jika saya tidak bekerja, besok bahkan makan pun jadi masalah. Memikirkan hal ini, saya langsung menghabiskan uang 100. Pergi ke toko kecil untuk membeli sebotol Erguoto sebagai ucapan terima kasih kepada Pak Wang. Sementara itu, saya mengandalkan mie instan dan sosis untuk sarapan. Setelah makan, saya langsung menuju pasar tenaga kerja lagi. Di sepanjang jalan, saya sudah mempertimbangkan dengan baik. Sekarang pekerjaan yang paling cocok untuk saya adalah di tempat pemotongan. Tidak hanya bisa menghasilkan uang, tetapi juga bisa meningkatkan kidara secara wajar. Setengah jam kemudian, saya tiba di tujuan. Begitu saya tiba, 3 pria langsung mendekat. Mereka adalah rekan kerja saya yang paling dekat selama ini. Selama setengah tahun ini, mereka banyak membantu saya yang masih muda. Mengenai hal ini, saya langsung menyampaikan pemikiran saya. Begitu tahu saya akan pergi ke tempat pemotongan, mereka semua terkejut. Pak Liu bahkan bertanya apakah saya sedang membutuhkan uang dengan mendesak. Lagi pula, pekerjaan pemotongan daging memang memiliki gaji yang lebih tinggi. Tapi harus selalu menghadapi risiko kehidupan saat bekerja. Dalam konteks kebangkitan energi spiritual di seluruh dunia ini. Bahkan unggas pun mungkin bermutasi menjadi binatang buas. Sedangkan orang biasa sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Jadi sering muncul berita bahwa para pejuang tidak dapat menyelamatkan tepat waktu. Yang mengakibatkan berita tentang pekerja yang kehilangan nyawa di tempat kejadian. Mengenai hal ini, saya sudah memikirkannya dengan matang. Melihat hal itu, Paman Liu dan yang lainnya saling memandang diam-diam. Jika demikian, mari kita pergi ke tempat pemotongan daging hari ini. Kebetulan belakangan ini saya juga ingin mendapatkan lebih banyak uang. Kami pergi bersamamu agar ada saling menjaga. Perhatian seperti ini sudah terjadi banyak kali. Mengenai hal ini, meskipun saya tidak mengatakan apa-apa, tapi semuanya, saya ingat di dalam hati. Tak lama kemudian, di bawah bimbingan Paman Liu dan yang lainnya, saya akhirnya berhasil memulai mode pemotongan ayam di jalur produksi. Memotong seekor ayam. Nilai kesehatan dan darah bertambah pukul 04. Dengan seekor ayam baik yang telah saya sembelih selesai. Sistem informasi terdengar tepat waktu. Meskipun tidak tahu cara penilaian sistem. Tetapi setiap ayam memiliki energi darah setara dengan 40 kali nyamuk. Itu juga seharusnya ada hubungannya dengan ukuran tubuh. Dengan cepat, waktu pagi berlalu. Energi darah saya langsung melonjak dari 86 menjadi 95. Kecepatan ini bahkan lebih gila dibandingkan mengonsumsi pil. Dan setelah makan siang, saya bisa lebih cepat lagi di sore hari. Kantin siang itu penuh dengan keramaian. Tapi Liu Shu dan yang lainnya terkejut melihat porsi makan saya. Biasanya saya hanya bisa makan 4 bun roti kukus. Tapi hari ini saya makan 8 dan ternyata masih belum kenyang. Namun bisa makan sering berarti energi darah meningkat. Sambil berbicara, mereka ingin mencoba energi darah saya sekarang. Cara paling sederhana adalah dengan membandingkan kekuatan tangan. Merasakan kekuatan yang kuat dari tangan saya. Liu Shu dan yang lainnya langsung merasa terkejut. Mereka tahu bahwa energi darah saya biasanya hanya sedikit di atas 80. Tapi sekarang memiliki kekuatan lebih dari 90 darah. Ini membuat beberapa orang terkejut sekaligus merasa senang. Mendorong saya untuk berusaha lebih keras dan langsung menembus 200. Saat itu menjadi pendekar tidak akan sesulit ini. Mengenai hal ini, saya tersenyum dan menerima ucapan baik mereka. Saya menyatakan setelah menjadi pendekar, saya pasti akan mengundang mereka makan besar. Setelah makan, saya melanjutkan aktivitas. Dengan pengalaman pagi yang mendukung. Dalam waktu 1 sore, saya membunuh 250 ayam. Jarak untuk menjadi pendekar semakin dekat. Setelah pulang kerja, saya dengan cepat menumis sayur. Kemudian saya makan sambil membuka grup kelas. Sepertinya grup hari ini sangat ramai. Setelah scrolling sebentar, saya juga mengerti situasinya. Ternyata adalah mantan teman sekelas, Zhongqing, yang kembali meningkat energinya. Hanya dalam 1 hari. Dia telah meningkat dari 160 menjadi 163 poin. Menurut standar energinya pada ujian pendekar tahun-tahun sebelumnya. 150 poin darah bisa masuk universitas terkemuka. Jadi di masa depan, Zhongqing akan benar-benar menjadi orang yang sukses. Dulu saya selalu berada di bawahnya. Tapi mulai hari ini, giliran saya yang berada di atas. Dengan demikian, 1 minggu pun berlalu. Nilai darah saya akhirnya melewati batas 200. Selama saya bisa melewati sertifikasi resmi sebagai pejuang, maka saya akan menjadi pejuang resmi peringkat 1. Namun ketika saya bersiap untuk menyelesaikan setengah jam terakhir dan pulang kerja, ayam di tangan saya tiba-tiba mulai mengembang. Belum sempat saya memahami situasi ini. Ukurannya berubah dari bola basket menjadi sebesar burung unta. Cakar yang tajam bisa dengan mudah merobek besi. Pada saat yang sama, detektor binatang buas tiba-tiba mengeluarkan suara alarm yang mendesak. Melihat pemandangan ini, kulit kepala saya langsung merinding. Tekanan yang kuat membuat saya tidak bisa menahan diri untuk menari. Tapi saat ini saya sangat menyadari
Jarak seperti ini pasti tidak akan menunggu seorang petarung untuk menyelamatkan. Sekarang yang bisa saya lakukan hanyalah mengandalkan diri saya sendiri. Detik berikutnya, kakak ayam tiba-tiba menyerang saya dengan cepat. Untungnya, setelah menjadi petarung, reaksi saya sudah jauh lebih baik. Dengan kemampuan fisik saya bisa menghindari serangan tersebut. Tak lama setelah beberapa ronde pertarungan, saya menyadari bahwa meskipun kecepatan kakak ayam lebih cepat, namun dalam hal kekuatan, dia sedikit lebih lemah dari saya. Memikirkan hal ini, saya pun tidak lagi menghindar. Kekuatan di tangan saya segera mulai terkumpul. Ketika kakak ayam kembali menyerang saya, sebuah pukulan yang terkumpul penuh tenaga saya lontarkan dengan keras. Dalam sekejap, kekuatan besar itu langsung membuat kakak ayam terlempar mundur. Melihat keadaan tersebut, saya tidak berani lengah sedikit pun. Dengan mengangkat tinju, saya segera melancarkan serangan bertubi-tubi ke depannya. Tak lama kemudian, beberapa menit berlalu. Tim keamanan bengkel akhirnya bergegas datang. Namun, ketika mereka melihat ke dalam bengkel, mereka sedikit terkejut. Dalam beberapa menit ini, pasti akan mengalami kerugian berat sesuai kebiasaan. Tetapi sekarang di bengkel, tampaknya hampir tidak ada kerusakan. Dengan cepat, mereka mengerti apa yang terjadi. Terlihat dari jauh seorang pemuda terus-menerus mengayunkan tinjunya. Sementara di bawahnya ada seekor ayam besar dengan paruh yang dingin. Melihat itu, Yo Song langsung menghela napas lega. Dia segera mendekat dan memberitahu saya bahwa ayam kakak sudah mati. Pada saat itu, setelah melihat semua anggota tim keamanan, pikiran saya yang sangat tegang pun mulai melonggar. Tak lama kemudian, di kantor bengkel, Yo Song dengan antusias memberikan saya segelas teh panas. Dia bertanya mengapa saya sudah menjadi pejuang. Sekarang malah datang ke bengkel dan bekerja sebagai buruh di jalur produksi. Terhadap hal ini, saya hanya bisa tersenyum pahit. Saya sekadar menyatakan bahwa saya masih tidak yakin apakah saya adalah pejuang. Mendengar itu, Yo Song langsung tertawa terbahak-bahak. Kemudian ia memberikan saya sebuah amplop tebal. Ia menyatakan bahwa ini adalah bonus yang diberikan untuk mengucapkan terima kasih atas perintah khusus saya. Dan biarkan saya punya waktu untuk mengunjungi gedung pejuang. Jika setelah terdaftar sebagai pejuang, saya masih ingin bekerja di pabrik 6. Dia bisa langsung mengangkat saya sebagai kapten tim keamanan pabrik 6. Perlakuan ini benar-benar berbeda jauh dibandingkan sebelumnya. Tapi baru saja menjadi pejuang, saya tidak ingin hidup dengan nyaman seperti ini. Mengenai hal itu, saya tersenyum dan tidak langsung menolak. Setelah semua, kehidupan pada dasarnya adalah tentang hubungan antar manusia. Mungkin di masa depan kita juga memiliki kesempatan untuk saling membantu. Tak lama, setelah Yo Song dan kembali ke rumah, saya langsung membuka panel pribadi saya. Saya menemukan bahwa seekor ayam raksasa memberikan 3 poin energi. Itu meningkat 75 kali lipat dibandingkan ayam biasa. Sepertinya jika ingin berkembang lebih cepat ke depannya, maka harus terus membunuh spesies yang lebih tinggi. Dengan cepat waktu berlalu ke pagi hari berikutnya. Hari ini saya tidak melanjutkan pergi ke tempat pemotongan, melainkan saya pergi dengan taksi ke gedung pejuang. Ini adalah bangunan ikonik di kota basis Jiangnan. Di dalamnya terdapat berbagai konglomerat yang berasal dari seluruh penjuru negeri. Hampir semua langkah fungsional yang diperlukan oleh seorang pejuang tercakup di sini. Latihan sehari-hari, pertarungan, perdagangan, dan misi semua bergantung pada tempat ini. Bisa dikatakan ini benar-benar seperti sebuah kompleks super. Dulu, hanya dengan melihatnya dari jauh saja sudah terasa mengesankan. Namun di masa depan, mungkin saya juga akan menjadi salah satu anggotanya. Setelah sedikit menenangkan perasaan, saya langsung menuju ke jendela layanan di lantai 1 dan menunjukkan kartu informasi saya. Menyatakan bahwa saya datang untuk mengikuti sertifikasi sebagai pejuang. Mendengar hal itu, resepsionis langsung terkejut. Lagi pula, data menunjukkan bahwa umur saya baru 18 tahun. Dan saya juga masih seorang mahasiswa di Akademi Seni Bela Diri tingkat pemula. Dengan usia seperti ini, memiliki 150 energi vital sudah bisa dianggap sebagai jenius. Namun, karena profesionalisme saya, dia tetap mengajukan permohonan untuk jendela pengujian energi vital saya. Dia memberitahu saya bahwa jika melebihi 200 energi vital, saya akan menerima sebuah formulir. Nanti ketika kembali, dia akan memberikan medali pejuang kepada saya. Tetapi dia sangat menyadari di dalam hatinya, saya kemungkinan besar tidak akan kembali lagi. Namun yang tidak dia duga adalah, saya kembali lagi tidak lama setelah pergi, dan juga membawa selembar dokumen yang sudah distempel. Ketika kakak wanita itu melihat sertifikasi 203 Ki di atasnya, dia langsung terkejut dan berdiri dari kursinya. Karena jika dia tidak salah ingat, sudah lebih dari 10 tahun sejak ada pejuang berusia 18 tahun. Jika berita ini tersebar, pasti akan menjadi berita besar. Setelah menenangkan dirinya, dia segera mengirimkan lencana pejuang kepada saya. Lencana ini memiliki fungsi komunikasi, pelacakan, dan kartu ban. Pejuang bintang 1 akan menerima tunjangan 5.000 setiap bulan ke dalamnya. Sementara itu, pejuang baru dapat menggunakan lencana ini
Untuk pergi ke aula seni bela diri dan memilih satu teknik seni bela diri tingkat kuning. Dan juga untuk pergi ke ruang pil dan mengambil 2 pil ki. Mendengar penjelasan kakak wanita itu, saya langsung bersemangat. Lagi pula, sebelumnya saya hanya bisa mempertahankan hidup dengan bekerja setiap hari. Tak disangka baru saja menjadi pendekar sudah memiliki jaminan dasar. Namun tidak lama setelah saya meninggalkan jendela, sang kakak perempuan segera menelepon dengan antusias. Sementara itu di Akademi Bela Diri ketiga, kepala sekolah langsung terkejut setelah mendengar berita itu. Namun reaksi pertamanya adalah bahwa orang itu sedang bercanda. Bagaimanapun juga, dia sangat mengenal potensi baik di sekolah ini. Hanya saja setelah mengingat identitas orang tersebut, kepala sekolah segera menolak kemungkinan ini. Namun karena aliansi melarang pengungkapan informasi tentang pendekar, maka tidak diberitahukan siapa yang menjadi pendekar. Memikirkan bahwa beberapa hari lagi adalah ujian pendekar, maka kepala sekolah pun memutuskan untuk meminta semua siswa melakukan tes energi lagi. Tidak lama kemudian, semua siswa di akademi berkumpul dengan cepat. Semua orang mulai tes dengan teratur. Namun sampai semua siswa kelas 3 selesai, hasil tertinggi hanya mencapai 166 poin oleh Song King. Situasi ini segera membuat kepala sekolah mengernyitkan dahi. Sementara itu, saya di sisi lain sama sekali tidak mengetahui hal ini. Setelah mendapatkan lencana, saya tidak terburu-buru pulang. Melainkan, saya berbalik pergi ke aula teknik bela diri untuk memilih teknik. Berdasarkan informasi di rumah para petarung, teknik bela diri dibagi menjadi 4 tingkat: langit, bumi, misterius, dan kuning. Setiap tingkat dibagi lagi menjadi 3 tingkat: atas, tengah, dan bawah. Namun, mempelajari teknik bela diri memiliki kesulitan pelatihan tertentu. Bahkan untuk melatih teknik kuning tingkat bawah, orang biasa pun harus menghabiskan 2,5 tahun untuk mencapai kemajuan kecil. Namun, saya tidak ragu terlalu lama tentang hal ini. Sebaliknya, saya langsung memilih serangan angin yang paling banyak direkomendasikan di forum. Bagaimanapun juga, banyak rekomendasi memiliki alasannya sendiri. Sekarang saya yang tidak punya apa-apa juga tidak memiliki banyak permintaan. Setidaknya, memiliki senjata jauh lebih baik daripada bertempur dengan tangan kosong. Tak lama setelah itu, saya menggunakan keuntungan sebagai petarung baru. Berhasil menukar untuk mendapatkan teknik kuning tingkat bawah, serangan angin. Namun, saat saya baru saja keluar dari aula teknik bela diri, tiba-tiba, suara notifikasi terdengar di telinga saya. Mendeteksi teknik kuno tingkat kuning, serangan angin cepat. Apakah Anda ingin mempelajarinya? Informasi yang tiba-tiba ini membuat saya sedikit terkejut. Sejak sistem muncul, itu tidak terlalu pintar. Dan ini adalah suara kedua selain dari membunuh. Dengan sikap mencoba, saya langsung memilih konfirmasi. Dalam 1 detik, buku di tangan saya tiba-tiba menghilang. Segera setelah itu, sepotong ingatan tiba-tiba mengalir ke dalam pikiran saya. Dan itu adalah proses di mana saya terus mengayunkan pedang setiap hari. Dalam ingatan, saya tidak ingat berapa lama waktu telah berlalu. Yang saya tahu, pemahaman saya tentang serangan angin cepat semakin dalam. Seolah-olah saya yang dulu benar-benar memiliki pengalaman ini. Melihat ini, saya membuka panel virtual saya. Saya menemukan bahwa tingkat keterampilan serangan angin cepat telah mencapai tingkat pemula. Perlu diketahui, berlatih teknik seni bela diri terkenal sangat sulit. Jangan katakan tentang pencapaian kecil, besar, atau sempurna di belakang. Orang biasa saja membutuhkan setidaknya 6 bulan hanya untuk memulai. Sehingga alam yang lebih tinggi dapat dengan mudah menghancurkan 10 alam yang lebih rendah. Namun sekarang, dalam beberapa tarikan napas, saya berhasil mempelajarinya dengan mudah. Dan yang lebih menakutkan bukan hanya itu. Karena sistem ini memungkinkan saya untuk langsung mempelajari teknik. Apakah itu berarti saya juga bisa terus meningkatkan level? Memikirkan hal ini, saya langsung mengubah 2 pil energi yang baru saya ambil. Ditambah dengan tunjangan 5.000 untuk pejuang dan bonus dari pabrik 6. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya memiliki uang sebesar 35.000. Tidak lama kemudian, saya kembali ke meja dengan teknik angin kencang di tangan. Melihat itu, staf pun tampak bingung. Jika saya tidak salah, saya baru saja mengambil sebuah buku. Jadi ia tidak bisa menahan diri untuk mengingatkan saya. Kecuali untuk yang pertama, untuk selanjutnya harus membayar. Selain itu, membeli 2 buku yang sama tidak akan mempercepat latihan. Mendengar itu, saya mengangguk sebagai tanda bahwa saya mengerti. Meninggalkan seorang staf dengan ekspresi aneh. Benar saja, aku baru saja keluar dari aula seni bela diri. Suara pemberitahuan sistem kembali terdengar. Melihat itu, saya segera mengklik konfirmasi. Seketika, banyak ingatan muncul di pikiran saya. Meskipun kemajuan pelatihan di panel masih menunjukkan pemula. Namun, pemahaman saya tentang pemotongan angin kencang memang telah meningkat banyak. Artinya, jika saya terus melanjutkan, mungkin saya benar-benar bisa menyempurnakan teknik bela diri dengan cepat. Hanya saja, setelah memikirkan harganya, saya kembali tersadar. Saat ini,
Semua harta saya hanya tersisa lebih dari 8.000. Yang terpenting adalah segera keluar kota untuk memburu binatang buas. Menggunakan binatang buas untuk menukar uang agar bisa terus memperkuat diri. Tapi sebelumnya, saya juga berniat untuk pergi ke suatu tempat. Kemudian saya naik lift ke lantai 6. Berdasarkan deskripsi di forum pejuang, ini adalah arena duel yang paling disukai oleh kebanyakan pejuang. Di dalamnya, tidak hanya menyediakan senjata gratis untuk para pejuang, tetapi juga dapat dengan cepat meningkatkan pengalaman tempur mereka. Pada saat yang sama, tergantung pada kekuatan petarung. Aliansi juga akan membayar biaya penampilan tertentu kepada petarung. Hanya saja, sebagai syarat untuk semua keuntungan ini, pertarungan petarung akan disiarkan secara langsung untuk menghasilkan keuntungan. Dan saya, yang baru menjadi petarung kemarin, sekarang yang paling saya butuhkan adalah pengalaman bertarung nyata. Memikirkan hal ini, saya langsung mengajukan permohonan untuk pertarungan melawan Beast Buas. Setelah mengonfirmasi identitas saya sebagai petarung, manajer aula langsung mengaturkan saya melawan Beast Buas yang paling lemah. Sekejap kemudian, saya berdiri di dalam aula duel sambil memegang pedang panjang. Namun saya tidak menyangka bahwa target pertarungan saya adalah ayam jahat raksasa. Hanya saja ayam paro raksasa ini dibandingkan dengan yang kemarin. Sepertinya, ia lebih tinggi dan lebih ganas. Tetapi kemarin saya hampir bertarung hanya mengandalkan naluri. Sekarang saya telah menguasai teknik bela diri pemula, angin melaju. Saat itu, dengan munculnya gambar-gambar di antara gelombang, judul di atas segera menarik perhatian penonton. Di dalam komentar, ada banyak orang yang sudah siap untuk menonton pertunjukan. Lagi pula, pendatang baru adalah yang paling mudah meninggalkan trauma psikologis. Baru saja terdaftar sehari sudah datang ke arena duel, sungguh terlalu tergesa-gesa. Namun, saat semua orang meragukannya, detik berikutnya, komentar mendadak mengalami jeda singkat. Terlihat dalam gambar saat pertarungan dimulai. Ayam bercula raksasa tiba-tiba menyerang saya dengan ganas. Namun, ekspresi saya tetap tenang menghadapi hal itu. Namun, ketika ayam bercula itu hanya berjarak 2,5 meter dari saya, tiba-tiba, ada kilatan dingin di mata saya. Detik berikutnya, sosoknya bergerak, dan pedang panjang di tangannya langsung terayun keluar. Hanya dalam sekejap mata, ayam bercula raksasa yang ganas itu langsung saya bunuh. Membunuh monster ganas tingkat 1, ayam bercula raksasa. Poin kesehatan bertambah 3. Adegan ini segera membuat kerumunan heboh. Bingung? Bagaimana bisa seorang pejuang yang baru saja disertifikasi selama sehari memiliki kekuatan tempur ini? Namun, saya tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal ini. Setelah menyelesaikan biaya penampilan, saya langsung meninggalkan tempat ini. Meskipun arena pertarungan dapat mengasah keterampilan bertarung. Namun, setiap hari, seorang petarung hanya bisa mendaftar sekali. Sementara itu, di Akademi Seni Bela Diri tingkat dasar ketiga, Zhongqing sedang menggunakan peralatan untuk terus melatih tubuhnya. Sementara itu, pujian dari teman-temannya terdengar di sekelilingnya. Hanya saja, pujian seperti ini sudah terlalu sering dia dengar. Selama beberapa tahun ini, yang bisa dia anggap sebagai lawan hanya seorang teman sekelas yang sudah putus sekolah. Namun, setelah meninggalkan akademi, sangat sulit untuk meningkatkan kemampuannya. Dalam hidup ini, hampir tidak ada kemungkinan untuk bangkit kembali. Memikirkan hal ini, Zhongqing langsung menghela napas dalam-dalam. Namun, saat itu, tiba-tiba terdengar seruan di sebelahnya. Apa saya tidak salah lihat? Chen Fan ternyata menjadi seorang petarung dan pergi ke arena pertarungan. Begitu kata-kata itu diucapkan, langsung menarik perhatian semua teman sekelas. Bahkan Zhongqing pun jadi penasaran dan mendekat. Namun, setelah mereka menonton videonya, mereka semua terdiam. Saya tidak bisa tidak meragukan apakah saya salah mengenali orang. Lagi pula, itu adalah monster tingkat 1 yang sangat kejam. Namun, saya hanya dengan satu sabetan sudah mengakhiri pertarungan. Dan saat itu, wali kelas Wang Fang kebetulan datang. Dia semakin terkejut ketika mendengar percakapan siswa-siswa. Karena kemarin kepala sekolah baru saja mengadakan rapat dengan semua guru. Dalam rapat itu, diberitahukan bahwa ada seorang pejuang di antara siswa kelas 3. Meminta semua guru untuk lebih memperhatikan siswa di kelas. Informasi ini pada saat itu mengejutkan semua guru. Semua membayangkan bahwa jenius ini adalah siswa di kelas mereka. Hanya saja mereka memikirkan siswa-siswa mereka satu persatu. Namun pada akhirnya, mereka tidak bisa menebak siapa sebenarnya. Namun, yang tidak mereka duga adalah hasilnya ternyata adalah orang yang paling tidak mungkin. Saat itu, di sisi lain, saya keluar dari gedung pejuang. Saya langsung menghubungi Paman Liu dan yang lainnya. Saya memberitahu mereka bahwa saya akan memenuhi janji sebelumnya. Setelah memenuhi janji untuk mengajak Paman Wang dan yang lainnya makan, saya kembali ke kompleks perumahan saya. Namun, setibanya di atas, saya melihat beberapa orang berdiri di depan pintu rumah saya. Setelah diamati lebih dekat, itu adalah rektor akademi ketiga dan yang lainnya. Melihat situasi tersebut, saya segera menebak apa yang terjadi. Lalu saya dengan sopan menyapa para pemimpin tersebut.
dan mengundang mereka semua masuk rumah. Begitu masuk, rektor langsung tersenyum dan berbicara kepada saya. Beberapa hari lagi adalah ujian seni bela diri nasional. Dengan kemampuan kamu, pasti akan diterima di Universitas Seni Bela Diri terkemuka. Oleh karena itu, sekolah telah melakukan penelitian khusus. Mereka memberi kamu beasiswa sebesar 100.000 yuan, agar kamu tidak khawatir saat masuk universitas. Namun, setelah mendengar itu, saya tidak langsung setuju. Jika itu adalah pejuang lain, mungkin mereka akan menerimanya dengan senang hati. Namun, bagi saya, kursus universitas justru terasa membebani. Oleh karena itu, saya langsung menolak niat baik rektor. Saya menyatakan bahwa saya hanya akan lulus dari Akademi Seni Bela Diri ketiga dalam hidup ini. Mengenai universitas, saya tidak lagi memikirkannya. Mendengar itu, rektor juga menghormati keputusan saya. Namun, dia tetap meninggalkan beasiswa 100.000 untuk saya. Di perjalanan pulang, kepala sekolah melihat Wang Fang dengan penuh pujian, dan memutuskan untuk kembali ke sekolah besok dan mempromosikan dan memberi Wang Fang kenaikan gaji. Bagaimanapun, meskipun saya awalnya diusulkan oleh paman dan bibi untuk drop out, tetapi jika bukan karena Wang Fang bersikeras untuk menjaga status mahasiswa saya, maka sekarang, seberapa baik saya, itu tidak ada hubungannya dengan sekolah. Namun, saat malam tiba di kota basis Jiangnan, jauh di sana, gedung kepolisian terlihat terang benderang. Terlihat seorang berkata bahwa identitas ketiga orang telah teridentifikasi. Nama Chen Fan, usia 39 tahun, jenis kelamin laki-laki. Mendengar itu, Kapten Zhang Li langsung merasa cemas. Karena ini sudah menjadi yang ke-13 dalam kejadian ini. Dan ini jelas merupakan kasus berantai yang direncanakan. Sehingga sampai sekarang kepolisian bahkan tidak memiliki petunjuk sama sekali. Namun, masalah yang lebih rumit tidak hanya itu. Setelah Zhang Li bertanya kepada basis lainnya, barulah dia tahu. Ternyata situasi serupa juga terjadi di daerah lain. Ketiga hal tersebut bisa dibilang tidak ada hubungannya. Dan satu-satunya kesamaan adalah mereka semua bernama Chen Fan. Memikirkan hal ini, Zhang Li menghela napas dalam-dalam. Minta kepada kepolisian untuk merahasiakan berita ini sementara. Sambil itu, mulai menyelidiki semua orang yang bernama Chen Fan. Tak lama, satu malam telah berlalu. Keesokan harinya, saya langsung datang ke gedung seni bela diri. Segera setelah itu, di tengah tatapan aneh dari para staf, saya sekali lagi menghabiskan 50.000 untuk menukarkan 2 buku Ji Feng Shan. Tak lama, dengan 2 buku seni bela diri itu saya serap. Penguasaan saya terhadap Ji Feng Shan akhirnya mencapai tahap kecil. Jelas, saya lebih cepat 2,5 tahun dibandingkan orang lain. Merasakan kemampuan setelah mencapai tahap kecil Ji Feng Shan. Saya merasa bisa mengalahkan 10 orang pemula sepenuhnya. Memikirkan ini, saya kembali ke arena duel. Tak disangka, karena prestasi saya yang terlalu mencolok kemarin. Akibatnya, hari ini saya dipasangkan dengan seekor kucing perak mata merah. Dan hanya tekanan yang terpancar dari dirinya. Itu tidak bisa dibandingkan dengan ayam raksasa yang kemarin. Detik berikutnya, seiring dengan kilatan cahaya perak, cakar tajam dari kucing perak bermata merah itu segera menyerang. Namun, kali ini saya tidak mengakhiri pertarungan seperti kemarin. Sebaliknya, saya dengan mudah menghindari serangan itu. Bagaimanapun, jenis binatang buas yang gesit ini sangat cocok bagi saya untuk mengumpulkan pengalaman tempur saya. Dengan cara itu, 2 jam berlalu. Saat ini, kucing perak bermata merah itu langsung terjatuh ke tanah karena kelelahan. Bahkan ketika saya menusuknya dengan bilah, ia tidak memiliki tenaga untuk melawan. Untuk itu, saya juga tidak berniat melanjutkan. Membunuh kucing perak bermata merah tingkat 1. Energi darah W4. Namun, mereka tidak tahu bahwa adegan ini telah disaksikan oleh para penonton di Bobo. Saat ini, banyak orang mulai meragukan diri mereka sendiri. Memikirkan apakah mereka telah mempelajari serangan angin cepat yang palsu. Dan pertarungan kali ini juga membuat saya lebih memahami kekuatan saya. Sejak saat itu, rencana saya akhirnya bisa dilaksanakan. Itu adalah pergi keluar kota untuk berburu monster ganas dan meningkatkan level. Lagi pula, di dalam kota saya tidak bisa mendapatkan banyak. Dan jika terus seperti ini, peningkatan kekuatan juga terlalu lambat. Mengingat keterampilan bertarung saya sekarang bukan lagi kelemahan. Maka saya juga harus bersiap-siap untuk keluar kota dan berburu monster ganas. Saat ini waktu sudah mendekati siang. Setelah makan siang singkat, saya pergi ke ruang senjata. Di ruang senjata tersebut terdapat berbagai jenis senjata. Namun setelah melihat harga, saya pun tidak bisa berkata-kata. Karena bahkan senjata terendah di sana harganya bisa mencapai puluhan ribu. Tanpa pilihan, saya hanya bisa meminta bantuan petugas. Saya bertanya apakah dia memiliki pedang panjang untuk petarung yang paling murah. Mendengar itu, petugas juga menyatakan sangat memahami. Lagi pula, sebagian besar petarung baru memang dalam situasi seperti ini. Kemudian dia menarik sebuah kotak kayu dari bawah rak. Dan di dalamnya ada sebuah pedang panjang dari baja yang mengkilap. Meskipun dibandingkan dengan senjata paduan, ini sedikit kurang. Namun,
Untuk menghadapi monster tingkat 1 sudah tidak ada masalah. Yang terpenting, harganya hanya 45.000. Melihat itu, saya sangat puas dan langsung membelinya. Dengan demikian, saya juga memiliki senjata pertama saya. Dan setelah meninggalkan ruang senjata, saya tidak berjalan-jalan lagi. Meskipun para pejuang biasanya perlu menyiapkan pakaian tempur saat keluar kota. Tetapi harga pakaian tempur lebih tinggi dibandingkan senjata. Tidak ada yang lebih rendah. Dengan hanya beberapa ribu tersisa, saya bahkan tidak perlu berpikir. Begitulah, satu malam berlalu. Pagi-pagi keesokan harinya, saya keluar kota sendirian. Karena peraturan aliansi menyatakan bahwa non-pejuang hanya boleh beraktivitas di dalam kota. Jadi, ini adalah pertama kalinya saya keluar kota dalam 18 tahun. Kemarin malam, saya sudah menyiapkan strategi. Target hari ini adalah sebuah desa yang terdekat. Meskipun di area inti sering terdapat monster tingkat 2 dan 3. Tetapi untuk pertama kalinya keluar kota, saya hanya berencana beroperasi di pinggiran. Saya berpikir, jika saya berhati-hati, seharusnya tidak ada masalah. Setelah lebih dari setengah jam perjalanan, akhirnya saya melihat garis besar kumpulan bangunan di depan saya. Namun, saat saya berniat untuk mempercepat langkah masuk, rumput di samping saya tiba-tiba mengeluarkan suara berdesir. Segera, 2 ekor kalajengking raksasa muncul secara tiba-tiba. Dan itu adalah makhluk buas tingkat 1, kalajengking ekor besi. Melihat itu, saya segera menggenggam erat pedang pertempuran di tangan saya. Meskipun ini adalah pertama kalinya saya menghadapi 2 makhluk buas sekaligus. Saya tahu bahwa saya harus segera memutuskan keterkaitan mereka. Detik berikutnya, kedua kalajengking ekor besi itu menyerang saya secara bersamaan. Aku dengan cepat mengayunkan pedang perangku dan memaksa salah satunya mundur. Namun, sebelum saya dapat bereaksi, serangan dari yang lain sudah datang mengalir. Melihat itu, saya segera mengaktifkan semua daya serangan angin kencang. Pada saat itu, waktu di sekitar saya seolah melambat. Segera, pedang besar di tangan saya bergetar dan saya mengayunkannya dengan tegas. Membunuh monster tingkat 1, kalajengking ekor besi. Energi darah bertambah 3. Petunjuk dari sistem membuatku sedikit lega. Namun kalajengking ekor besi lainnya melihat rekannya mati. Sifat buasnya tiba-tiba menjadi lebih ganas. Namun kali ini, tanpa menunggu lawan menyerang lebih dulu, aku sudah maju dengan senjata dan mengayunkan beberapa kali. Hanya dalam satu tatapan, aku berhasil membunuh kalajengking ekor besi. Sementara itu, energi darahku berhasil meningkat menjadi 217. Setelah mengamati dan tidak ada bahaya lain, segera aku melihat kalajengking ekor besi mulai cemas. Bagaimanapun, mengangkat yang sebesar ini pasti sulit. Jika semua dibawa, pasti tidak akan nyaman untuk tindakan selanjutnya. Akhirnya, dengan enggan, aku hanya mengambil ekor besi dan penjepit besar. Kedua benda ini jika dijumlahkan hampir mencapai 7.000. Setelah mengumpulkan barang rampasan, aku terus maju sambil merenungkan pertarungan tadi. Dulu, aku selalu terbiasa dengan serangan balik yang pasif. Tapi sekarang sepertinya menyerang terlebih dahulu malah akan lebih tenang. Begitu beberapa menit pun berlalu. Akhirnya saya berhasil sampai ke pinggiran kota kecil. Dari jauh, saya bisa melihat beberapa tim petarung sedang beraksi. Melihat keadaan itu, saya sengaja menghindari mereka. Bagaimanapun, di alam liar tidak ada hukum yang mengikat. Terkadang, bahaya tidak selalu berasal dari binatang buas. Setelah mengamati sebuah area yang tidak ada gangguan, saya pun mulai perjalanan peningkatan sendiri. Tidak lama kemudian, dengan jatuhnya satu demi satu binatang buas tingkat 1, saya juga perlahan menyadari kekuatan teknik bertarung yang kecil. Kecuali pada awalnya gerakannya agak kaku. Namun kemudian saya bisa menghadapi 5 binatang buas yang menyerang sekaligus. Hanya dalam waktu 1 pagi, saya berhasil membunuh lebih dari 20 binatang buas tingkat 1. Nilai energi darah saya bahkan mencapai 283 poin. Melihat waktu, meskipun belum sampai pukul 2.30. Namun sayangnya, ransel saya sudah penuh. Untuk itu, saya memutuskan untuk kembali ke kota basis dan beristirahat sejenak. Tidak lama setelah berlari lebih dari setengah jam, saya akhirnya melihat dinding kota Jiangnan lagi. Ketika prajurit penjaga kota melihat saya, mereka langsung terkejut. Karena di pagi hari, dia sudah memperhatikan saya. Tidak hanya saya mengenakan perlengkapan terendah. Kuncinya adalah keluar kota sendirian. Biasanya, situasi seperti ini hanya memiliki 2 kemungkinan hasil. Entah kembali atau pulang dengan tangan hampa. Tapi sekarang, ransel saya ternyata sudah penuh. Di sisi lain, setelah masuk kota, saya menuju lantai 4 gedung prajurit. Ini adalah area khusus untuk mendaur ulang bahan dari monster buas. Tapi saya segera keluar dari sebuah toko sambil mengumpat. Karena beberapa toko menganggap saya terlihat terlalu muda. Mereka bahkan memberi saya harga yang jauh lebih rendah dari pasar. Jadi setelah membandingkan beberapa tempat, saya menjual bahan tersebut kepada Wan Shengge yang memberikan tawaran paling adil. Akhirnya, semua bahan terjual dengan total 28.000. Kemampuan untuk menghasilkan uang kali ini sungguh luar biasa dibanding sebelumnya. Hanya dalam 1 hari,
Saya sudah melebihi pendapatan di pasar tenaga kerja selama setengah tahun. Dan sekarang saya masih merupakan seorang pejuang bintang 1. Di masa depan, membunuh binatang buas tingkat tinggi akan menghasilkan lebih banyak. Maka saya langsung menggigit gigi dan mengeluarkan 30.000 untuk pergi ke toko dan membeli ransel yang lebih besar. Hari ini jika bukan karena ransel saya sudah penuh, maka saya mungkin bisa membunuh lebih banyak lagi. Setelah menyelesaikan semua ini, saya melihat waktu sudah lebih dari pukul 4. Namun saat ini, waktunya untuk keluar kota sudah terlambat. Lagi pula, kegelapan di luar kota akan sangat menakutkan. Mengingat hal ini, saya akhirnya kembali ke tempat pemotongan untuk menghabiskan waktu. Segera keesokan harinya, saya melanjutkan untuk keluar kota lagi. Dibandingkan dengan kehati-hatian kemarin, hari ini saya lebih santai. Hanya dalam waktu 2 hari, energi saya telah mencapai 500 dan menjadi pejuang bintang 2. Namun meskipun begitu, saya tidak mengubah rencana. Namun saya terus memilih untuk membunuh binatang buas tingkat 1. Lagi pula, meskipun sekarang saya sudah kuat, namun, senjata saya masih pada tingkat 1. Namun kekuatan yang besar juga membuatku semakin percaya diri. Untuk itu, aku mulai menyelidiki inti kota kecil ini sedikit lebih dalam. Ternyata, makhluk ganas di sini juga menjadi lebih padat. Hanya dalam satu pagi, aku telah membunuh lebih dari 40 makhluk ganas. Namun, saat aku berencana untuk makan siang dan melanjutkan, aku merasakan sekeliling tiba-tiba menjadi menekan. Setelah mengamati dengan teliti, aku langsung berkeringat dingin. Karena aku tidak sadar telah terjebak dalam kepungan serigala. Di dalam kawanan serigala, ada seekor serigala abu-abu yang lebih besar. Ini jelas adalah makhluk ganas tingkat 2, Raja Serigala Biru yang berdarah. Namun, keadaan sudah seperti ini dan aku tidak punya jalan mundur. Untungnya, saya menukar 2 buku Winslash lagi dengan materi kemarin. Sekarang melawan serigala mungkin tidak tanpa kekuatan untuk bertarung. Dalam sekejap, aku berubah menjadi cahaya hijau dan melesat keluar. Dimanapun aku pergi, seekor serigala biru langsung jatuh. Namun, dalam sekejap berikutnya, ada gelombang serigala baru yang datang menyerang. Dan yang bisa saya lakukan hanyalah terus mengayunkan pedang. Pertarungan yang intens membuat saya lupa akan berlalunya waktu. Untungnya, peningkatan energi darah memberi saya kekuatan tak terbatas. Sampai akhirnya serigala hijau terakhir jatuh. Barulah saya sadar dari keadaan tegang yang tinggi. Saat itu, di sekitar saya berserakan ratusan mayat serigala hijau. Sedangkan saya sendiri sudah terendam dalam darah serigala. Melihat situasi, saya sekilas melihat panel pribadi saya. Namun, detik berikutnya saya terkejut oleh informasi di atas. Ternyata saya sudah menjadi seorang pejuang bintang 3. Kecepatan peningkatan ini pun membuat saya sedikit kesulitan untuk menyesuaikan diri. Namun saat ini, matahari sudah mulai merunduk. Dan setelah melihat waktu, saya tidak berani berpikir terlalu banyak lagi. Setelah mengumpulkan begitu banyak bahan mayat serigala, saya segera berlari ke arah kota basis Jiangnan. Saat ini, masih ada setengah jam sebelum gerbang kota ditutup. Melihat hal itu, seorang prajurit penjaga kota menghela napas. Karena para pejuang yang keluar untuk berpetualang satu persatu telah kembali ke dalam kota. Namun, saya yang sendirian sampai sekarang masih belum kembali. Sebenarnya, dia masih berharap saya bisa menunjukkan penampilan yang lebih cemerlang. Namun, tidak disangka itu juga hanya sekedar bunga yang mekar sementara. Namun, pada saat itu rekan kerjanya tiba-tiba berteriak. Kemudian saya melihat sosok seseorang berlari dengan cepat di bawah gelapnya malam. Tak lama kemudian di Wangsheng Pavilion, gedung pejuang. Bos, Durukian, keluar sambil tersenyum. Namun, ketika melihat ransel saya, matanya langsung membesar. Melihat itu, saya juga tidak terlalu memperhatikannya. Saya langsung meminta bos untuk membantu saya menghitung barang yang saya terima kali ini. Namun, baru saat penghitungan bahan sudah setengah jalan, Durukian akhirnya tidak bisa menahan rasa ingin tahunya dan bertanya. Dia bertanya apakah saya sudah menjadi pejuang bintang 2. Karena di antara bahan tersebut terdapat taring dari monster tingkat 2. Menanggapi hal ini, saya menggaruk kepala dan mengiyakan. Mengatakan mungkin dalam beberapa hari ini saya baru saja mencapai terobosan. Mendengar kata-kata tersebut, Durukian memandang saya dengan penuh kekaguman. Dia berkata bahwa peningkatan energi dan darahmu cukup cepat. Seharusnya sudah hampir setengah tahun di tingkat pejuang 1 bintang, kan? Mengenai pertanyaan ini, saya hanya tersenyum. Lagi pula, dari 83 energi darah ke pejuang 3 bintang. Sepertinya semua itu tidak sampai sebulan. Hal yang luar biasa seperti ini memang sulit untuk dinyatakan secara langsung. Dengan cepat, setelah semua bahan terakhir tercatat, Durukian memberi saya total 720.000. Mendengar hal itu, saya langsung merasa segar kembali. Seumur hidup, saya belum pernah bertempur dalam pertempuran yang begitu kaya. Dan uang ini juga sudah saya punya tujuan untuk dibeli. Kemudian saya dengan cepat pergi ke lantai pusat perbelanjaan. Segera setelah itu, saya langsung menuju ke area cincin ruang. Setelah masuk toko, saya melihat satu persatu gaya yang ada. Akhirnya,
Pandangan saya tertuju pada cincin 100 meter kubik. Meskipun harganya mencapai 600.000. Tapi setelah berpikir, saya tetap membelinya. Sebelumnya, saat di alam liar, saya sering harus melepas ransel untuk bertempur. Tapi jika sudah memiliki cincin ruang, itu akan jauh lebih nyaman. Adapun sisanya, semua saya tukarkan dengan keterampilan bela diri. Lagi pula, lebih dari 100.000 juga tidak bisa membeli pedang tempur yang bagus. Yang tidak saya duga adalah setelah mempelajari 4 buku serangan angin kencang. Keterampilan bela diri saya akhirnya meningkat ke tingkat tinggi. Kekuatan tempur yang kuat ini membuat saya menjadi sangat percaya diri. Bisa dikatakan bahwa di antara para 3 bintang, saya hampir tidak terkalahkan. Setibanya di rumah, saya jarang bersantai. Setelah berhubungan dengan teman sekelas, Zhongqing, sedikit. Saya pun membuka forum pejuang untuk terus mendapatkan informasi tentang pejuang. Ternyata saya menemukan ada topik tentang diri saya di dalamnya. Namun setelah berpikir, saya tidak terlalu memperhatikannya. Yang benar-benar menarik perhatian saya adalah kompetisi pejuang elit. Ini adalah kompetisi yang dimulai tidak lama setelah ujian bela diri setiap tahun. Dan spesifikasi kompetisi ini jauh lebih tinggi dibandingkan ujian bela diri. Karena kompetisi ini ditujukan untuk pejuang bintang 6 hingga 9. Jika bisa menang, saya bahkan bisa mendapatkan hadiah yang sangat besar. Setiap tahun sebelumnya, saya hanya menganggap ini sebagai berita. Tapi tahun ini saya mungkin memiliki kesempatan untuk berpartisipasi. Tak lama kemudian, satu malam berlalu. Keesokan harinya, saya keluar dari kota dengan semangat yang membara. Dan pertarungan hari ini jauh lebih efisien dibanding sebelumnya. Tidak hanya menghilangkan beban ransel. Dan teknik angin kencang yang sudah sempurna semakin mengerikan. Pedang hitam murah itu seolah berubah menjadi sabit dewa kematian. Dimanapun saya berada, binatang buas jatuh seperti gulma. Begitu hingga matahari hampir terbenam. Saya memasukkan babi hutan yang baru saya bunuh ke dalam cincin ruang. Saya berencana membawanya pulang untuk dibagikan kepada Liu dan yang lainnya. Lagi pula, makan daging binatang memiliki manfaat tertentu untuk stamina. Kemudian saya dengan santai kembali ke kota pangkalan. Sementara itu, para prajurit penjaga kota segera melihat saya. Setelah melihat saya dengan tangan hampa, mereka mengira tidak ada hasil. Namun ketika melihat cincin di tangan saya, dia langsung tertegun. Bagaimanapun, dia masih ingat betapa menyedihkannya saat saya pertama kali keluar kota. Tapi sudah hanya beberapa hari berlalu. Saya bahkan sudah mendapatkan cincin ruang. Sambil terkejut, dia juga tidak bisa tidak merasa kagum. Saya mulai tidak sabar membayangkan langkah apa yang bisa saya ambil di masa depan. Setelah masuk kota, saya langsung pergi ke Wangsheng Pavilion. Hari ini saya telah membunuh lebih dari 200 monster tingkat 1. Di antaranya ada 10 monster tingkat 2. Melihat itu, Durukian semakin bersikap ramah kepada saya. Dengan begitu banyak bahan, dia bisa menghasilkan cukup banyak hanya dari selisih harga. Memikirkan ini, dia mempercepat gerakannya sedikit lagi. Akhirnya, bahan-bahan ini tercatat dengan total 920.000. Dengan saldo ini, saya akhirnya bisa memperbarui senjata. Setelah meninggalkan Wangsheng Pavilion, saya segera menuju ke ruang senjata. Tidak disangka, begitu saya masuk, pelayan langsung mengenali saya. Melihat itu, saya juga langsung menyampaikan kebutuhan saya. Mendengar itu, pelayan tampak sedikit terkejut. Setelah semua, beberapa hari yang lalu saya membeli pedang tempur yang paling murah. Namun sebagai juara penjualan dengan kemampuan bisnis terbaik, dia segera tenang kembali. Dan sesuai kebutuhan saya, dia datang ke depan senjata. Ini adalah pedang perang yang terbuat dari paduan logam. Benar-benar dapat mendukung para petarung melewati seluruh tingkat energi. Namun harganya bisa mencapai 870.000. Namun setelah mendengar itu, saya sangat puas dan langsung membelinya. Dengan cara ini, saya tidak perlu sering mengganti senjata di masa depan. Setelah keluar dari gedung para petarung, saya pertama-tama pergi ke pasar bakat untuk mencari Liu dan 3 orang lainnya. Dan memberi mereka babi hutan besar seberat 5 atau 600 jin. Beberapa orang terkejut melihat cincin ruang saya. Namun kemudian mereka teralihkan oleh babi hutan raja di tanah. Tidak menyangka saya sudah bisa membunuh binatang buas tingkat 2. Mengenai hal itu, saya tersenyum dan membiarkan mereka makan sepuasnya. Di masa depan, saya akan membawa lebih banyak daging binatang buas. Sebelumnya mereka sangat memperhatikan saya. Sekarang saya menjadi seorang pejuang, saya harus membantu mereka. Jika di masa depan mereka juga bisa menjadi seorang pejuang, saat itu mereka juga bisa lepas dari kehidupan yang melelahkan. Mendengar hal itu, ketiga paman langsung menatap saya dengan penuh rasa terima kasih. Mereka semua memahami pikiran saya. Tak lama setelah beberapa orang dan kembali ke rumah, saya sekali lagi membuka panel pribadi saya. Saya menemukan bahwa energi saya telah meningkat menjadi 1.800. Hanya dalam satu hari, energi saya meningkat lebih dari 700. Dengan cara ini, menjadi pejuang bintang 4 tidak akan terlalu lama. Namun, untuk berpartisipasi dalam kompetisi pejuang elit, saya perlu mencapai bintang 6. Oleh karena itu,
Sekarang saya belum bisa bersantai. Namun, saat saya berencana untuk menjelajahi forum pejuang dan tidur, saya tidak tahu di sudut jalan tertentu di kota basis. Seekor kucing besar dan gemuk melihat sekeliling dan tiba-tiba matanya berkilau. Segera setelah itu, ekspresi nakal muncul di wajahnya. Akhirnya setelah memastikan satu arah, ia malah mulai menuju ke kompleks perumahan tempat saya berada. Setelah pulang ke rumah, berkeliling di forum, saya bersiap untuk tidur. Pintu depan rumah saya tiba-tiba dibongkar oleh seseorang. Segera setelah itu, seekor kucing gemuk perlahan masuk. Seketika saya menyadari bahwa ini adalah seekor binatang buas. Tetapi saya juga tidak bisa tidak merasa sedikit terkejut. Saya tidak bisa mengerti bagaimana binatang buas bisa muncul di dalam kota manusia. Terlihat saat itu, kucing gemuk tersebut terlihat sangat puas. Karena tubuh aslinya adalah binatang buas level 2, kucing macan gigi taring. Sejak dibangkitkan kecerdasannya oleh Raja Iblis dengan metode rahasia, ia telah bersembunyi secara diam-diam di kota basis Jiangnan. Namun baru-baru ini, semua catur rahasia ini tiba-tiba diaktifkan. Tujuannya adalah membunuh sekelompok manusia yang bernama Chen Fan. Namun Raja Iblis tidak ingin membuat keributan besar. Oleh karena itu, untuk lebih berhati-hati, hewan buas yang dikirimnya selalu melampaui batas lawan. Dan macan bergigi taring yang dihadapinya adalah seorang pendekar bintang 1. Sebagai hewan buas tingkat 2, hal itu sangat mudah baginya. Memikirkan hal ini, tubuhnya tiba-tiba mulai mengembang. Kemudian memperlihatkan wujud asli macan bergigi taring. Namun, saat ia berniat untuk melahapku, detik berikutnya, sebuah kilatan tajam melintas dalam sekejap. Lalu kepalanya tiba-tiba terjatuh. Bahkan sampai saat kematiannya, ia tidak mengerti mengapa pendekar bintang 1 bisa membunuhnya dengan satu tebasan. Sementara aku memang sedikit bingung dengan kehadirannya. Tapi hanya hewan buas tingkat 3, jadi aku tidak terlalu menghiraukannya. Tak lama kemudian, hari berganti keesokan harinya. Dengan pedang tempur baru yang aku miliki, hari ini aku memutuskan untuk pergi ke area inti kota kecil. Ternyata, hewan buas di sini lebih padat dibandingkan di pinggiran. Bahkan hewan buas tingkat 2 pun menjadi terlihat di mana-mana. Hanya saja ini semua bukanlah tujuanku. Tujuan akhirnya hari ini adalah untuk membunuh binatang buas tingkat 3. Namun, hingga satu hari berlalu, aku sama sekali belum melihat sosok binatang buas tingkat 3. Tapi saat aku memutuskan untuk kembali ke kota basis, seekor binatang buas yang terpisah menarik perhatianku. Hanya dari aura yang terpancar, membuat banyak binatang buas lainnya enggan mendekat. Ini bahkan bisa dianggap sebagai level yang kuat di antara tingkat 3. Namun, aku justru merasa senang dengan hal ini. Kemudian, aku menggenggam pedang perang dan langsung menyerang. Tindakanku juga langsung menarik perhatian binatang buas tersebut. Dalam sekejap, ia meledak dan meluncur ke arahku. Meskipun aku memiliki seni bela diri yang sangat mahir, tetapi tubuh binatang buas itu sendiri jauh lebih kuat dibandingkan petarung. Aku mengayunkan puluhan kali pedang sebelum berhasil membunuhnya. Dan itu memberiku 30 poin energi. Saat ini, matahari sudah hampir terbenam. Setelah merapikan diri, aku kembali ke dalam kota. Sekali lagi saya datang ke Wansheng Pavilion. Saya mengeluarkan semua bahan termasuk monster tingkat 3. Melihat pemandangan itu, hati Durukian langsung bergetar. Bagaimanapun juga, dapat membunuh monster tingkat 3. Itu berarti kekuatan saya sudah mencapai tingkat 3. Hanya saja, dia yang PK kali ini tidak membongkarnya. Karena saat ini, saya di matanya sudah tidak lagi menjadi pemuda yang baru memulai karir, tetapi sepenuhnya menganggap saya sebagai klien penting. Akhirnya setelah beberapa kali memastikan, pendapatan saya hari ini langsung melonjak menjadi 1,35 juta. Setelah meninggalkan Wansheng Pavilion, saya langsung menuju ruang seni bela diri. Saya kemudian menukarkan 20 buku Jifengshan sekaligus. Mengingat kecepatan mendapatkan uang sekarang sudah meningkat, lebih baik saya meningkatkan seni bela diri hingga tingkat sempurna. Detik berikutnya, dengan memori besar mengalir ke dalam pikiran. Saya menyadari kali ini bukan hanya sekadar mengayunkan pedang, tetapi menjadi seorang pedagang kecil di jalanan kota. Namun bahkan saat berbisnis, saya juga tidak pernah melepaskan pisau saya. Dan saya juga sering pergi ke tempat-tempat berbeda untuk merasakan makna pisau. Terkadang saya duduk di puncak gunung menghadapi angin kencang untuk merenung. Terkadang saya juga berlari ke tepi laut mengayunkan pisau melawan angin kencang. Musim semi berlalu dan musim gugur tiba. Saya telah beranjak dari muda menjadi paruh baya. Saya bahkan menjadi seorang penggemar pisau yang terkenal jauh dekat. Namun tidak ada seorang pun di dunia ini yang mengetahui tingkat kemampuan pisau saya. Hingga suatu hari sekelompok perampok muncul. Mereka dengan angkuh merampok, membunuh, dan berbuat jahat. Tetapi saat desa ini hampir menghadapi hari kiamat, saya keluar dengan membawa sebuah kapak kayu yang berkarat. Melihat itu, para perampok pun tertawa terbahak-bahak. Namun saya sama sekali tidak peduli. Detik berikutnya, sebilah kapak yang ada di tangan saya ayunkan sembarangan. Sekejap kemudian, gelombang tak kasat mata melintasi udara. Lalu,
Perampok yang berjarak 10 meter pun terbelah menjadi dua. Dan ini adalah ketajaman pedang yang dipahami hingga mencapai puncaknya. Setelah kenangan itu berakhir, hatiku tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Jika Da Cheng Ji Feng Zhan masih termasuk dalam kategori seni bela diri yang normal, maka bentuk sempurna berarti telah mencapai sebuah bidang baru. Bidang di tingkat ini tidak lagi bergantung pada kekuatan dan teknik, tetapi membutuhkan pemahaman tentang seni pedang yang mencapai tingkat yang sangat dalam. Banyak pendekar, meskipun menghabiskan seumur hidup mereka, mungkin juga tidak dapat memahami esensi ketajaman pedang. Namun, saya yang sering mengunjungi forum juga sangat jelas. Di antara para pendekar juga terdapat para penyadar yang memiliki keunggulan alami. Itu adalah sebutan untuk sekelompok orang yang memiliki bakat khusus. Jika mereka adalah yang telah terbangkitkan di bidang ketajaman, maka kemajuan mereka dalam belajar seni pedang akan jauh lebih cepat. Bisa dikatakan mereka adalah orang beruntung yang selalu diberi rezeki oleh Tuhan. Memikirkan ini, saya langsung mendapatkan kembali motivasi. Kemudian saya langsung menyewa sebuah ruangan di gedung perguruan bela diri. Karena pintu kemarin malam telah dirusak oleh makhluk buas. Saya mencari orang untuk memperbaikinya, paling cepat juga harus selesai besok. Ditambah lagi, di rumah juga tidak ada barang berharga. Jadi saya memutuskan untuk tinggal di sini saja. Pada pagi hari berikutnya, saya kembali ke pusat kota kecil itu. Untungnya, saya segera menemui makhluk buas tingkat 3. Melihat sikap santai saya, ia langsung marah. Setelah menggeram, ia dengan cepat menerkam ke arah saya. Namun saya hanya tersenyum santai terhadapnya. Ketika ia tersisa sekitar 10 meter dari saya mengayunkan pedang tempur paduan yang ada di tangan saya secara tiba-tiba. Seketika dua gelombang tampak memecah udara. Hanya dengan dua tebasan, saya berhasil membunuh makhluk buas tingkat 3. Dengan demikian, 2 hari pun berlalu. Dengan satu lagi makhluk iblis tingkat 3 berhasil saya bunuh. Akhirnya, saya berhasil melewati 5.000 energi darah dan menjadi seorang petarung bintang 4. Hanya saja saya menyadari bahwa seiring dengan peningkatan tingkat, jarak antara energi dan darah juga semakin besar. Untuk menjadi pejuang bintang 5 ternyata membutuhkan 10.000 energi darah. Namun saat saya pergi ke Wansheng Pavilion hari ini, saya tidak disambut oleh Durukian seperti biasa, melainkan digantikan oleh putranya, Changze. Anehnya, dia ternyata adalah teman sekelas saya sebelumnya. Setelah melihat saya, Du Changze sangat terkejut. Setelah semua, saya adalah seorang pejuang yang naik pangkat tanpa kuliah. Sekarang saya tanpa diragukan lagi menjadi idola yang dijadikan target oleh teman-teman sekelas. Setelah saya berbincang dengannya sebentar, saya baru teringat untuk datang dan menghitung hasil dari hari ini. Mendengar hal itu, Du Changze segera menepuk dadanya dan mengatakan tidak masalah. Sejak kecil, dia sudah membantu ayahnya di toko. Menghitung bahan-bahan kecil ini bisa dia selesaikan dengan mudah. Dan nanti dia juga bisa memberi saya harga yang sesuai. Namun ketika saya mengeluarkan semua hasil saya hari ini, kepala Du Changze langsung kosong dalam sekejap. Pertama, saya terkejut dengan jumlah binatang buas yang saya keluarkan. Kedua, karena di dalamnya ternyata juga termasuk bahan tingkat 3. Ini berarti sekarang saya sudah menjadi seorang pejuang tingkat 3. Saya juga merasa tidak ada yang perlu disembunyikan tentang ini. Menjual bahan tingkat 3 bukanlah untuk pertama kalinya bagi saya. Du Changze bisa bertanya kepada ayahnya dan semuanya akan jelas. Tidak lama kemudian, setelah menyelesaikan perhitungan, pendapatan saya adalah 1,35 juta. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk membawa Du Changze makan dengan enak. Maka kami pun tiba di Hotel Xingqiao. Di sini, hanya satu hidangan biasa saja. Ternyata harganya mencapai ribuan. Namun, bagi saya yang sekarang, harga ini bukanlah masalah. Namun, Du Changze di sebelah saya menatap menu dengan mata terbelalak. Ketika melihat nasi harganya 1.000, ia semakin kaget. Ia menyatakan bahwa ia pasti tidak akan membuang sebutir nasi pun. Pada saat yang sama, ini semakin menguatkan tekadnya untuk menjadi pejuang. Namun, ia tidak tahu bahwa di ruangan sebelah kami, beberapa orang pemimpin berkualitas sedang berkumpul di sini. Tetapi di tengah-tengah ada seorang siswa yang sedang melahap makanan dengan rakus. Terlihat para pemimpin di sekelilingnya tidak hanya tidak marah. Sebaliknya, mereka semua melihat si kecil gendut dengan ekspresi puas. Namun, jika ada orang yang dikenali, pasti akan terkejut. Karena mereka memiliki identitas yang penting. Mereka adalah rektor dan jajaran pimpinan dari Akademi Seni Bela Diri Pemula Pertama. Saat itu, si kecil gendut juga merasa sedikit canggung. Ia menyatakan bahwa ia bisa berlatih sendiri di sini. Mengatakan agar rektor dan yang lainnya tidak perlu tinggal menemani dirinya. Mendengar ini, kepala sekolah Yichu juga merasa sedikit tiba-tiba. Kemudian memberitahu Xiao Pang bahwa Sanchu menghasilkan seorang pejuang tahun ini. Berharap dia bisa bekerja keras untuk mempertahankan kejayaan Yichu. Mendengar itu, si kecil gendut segera menyatakan dengan sangat bangga. Pejuang bintang 1 di tahun-tahun sebelumnya memang bisa bersinar. Namun, sayangnya tahun ini kebetulan bertabrakan dengan saya. Di bawah cahaya saya, dia pasti akan terlihat redup. Mendengar kata itu,
Beberapa orang kepala sekolah langsung tertawa lebar. Segera saja, mereka membiarkan si kecil gendut memilih apa yang dia inginkan. Dia sudah meninggalkan cukup uang muka di konter. Jelas mereka tidak meragukan kebenaran kata-kata si kecil gendut. Karena si kecil gendut adalah seorang yang terbangun yang langka. Dan bakat yang terbangun adalah bisa menjadi lebih kuat hanya dengan makan. Tak lama kemudian, 2 hari berlalu lagi. Jika saya tidak salah ingat, ujian seni bela diri hari ini sudah selesai. Setibanya di Wanshengge, Du Ruqian memberitahu saya. Ujian bela diri Du Changze mencatat 153 poin Ki. Itu cukup untuk masuk ke sekolah seni bela diri utama. Namun, ada satu berita besar lainnya. Yaitu, akademi pertama yang sederhana memiliki seorang yang terbangun. Dan saat ujian bela diri, dia bahkan mendapatkan nilai 4 bintang. Itu langsung memecahkan rekor ujian bela diri sepanjang tahun. Mendengar itu, bahkan jantungku berdegup kencang. Saya sendiri hanya mendapatkan 4 bintang dengan susah payah melalui jari emas. Seorang awakener ternyata lebih ganas daripada saya. Setelah kembali ke kamar, baru saja membuka ponsel, saya melihat pesan dari Zongjing. Dia memberitahu saya bahwa dia telah mendapatkan 180 energi bela diri. Sekarang dia sudah diterima langsung di Universitas Bela Diri Jiangnan. Lalu dia mulai menanyakan keadaan saya. Umumnya, seorang pejuang yang baru terverifikasi pasti perlu mengasah keterampilan bela diri. Jadi, selama waktu ini dia memperkirakan bahwa saya bahkan tidak pergi keluar kota.